Oke guys, kembali lagi di Lubuk Ikan Koki. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 hal sepele yang membuat ikan mas koki kita itu gampang mati di dalam akuarium. Sebelum lanjut, bantu channel kami guys biar tetap bertahan, dan kita akan selalu berbagi tentang perawatan dan kesehatan ikan mas koki. Caranya klik tombol suka, subscribe, dan jangan lupa loncengnya dinyalain guys ya. Kita langsung saja. Yang pertama itu adalah air. Kenapa saya selalu menekankan kepada teman-teman itu tentang air? Dikarenakan ikan mas koki ini makan di dalam air, buang kotoran di dalam air, semuanya di dalam air. Maka pentingnya menjaga kualitas air dalam akuarium kita itu. Apabila air di dalam akuarium sehat, maka sudah tentu pasti ikan mas koki kita juga sehat. Nah, bagaimana cara menentukan air dalam akuarium kita itu sehat atau cocok apa tidak sama ikan mas koki kita? Kalau kita menentukan air apa yang cocok kepada ikan mas koki ini, sudah tentu pasti air apapun cocok ya kepada ikan mas koki ini, dikarenakan dia ikan hidupnya dalam air. Yang jadi masalah seperti apa penanganan kita sebelum air ini masuk ke dalam akuarium ataupun ke dalam kolam. Kalau kami itu wajib sekali diendapin 12-24 jam, maka patut teman-teman contoh, jangan langsung masukin air ke dalam tank akuarium kita ataupun kolam kita ya. Itu sangat berbahaya kepada ikan mas koki. Perlu sekali pengendapan air ini selama 12-24 jam. Kemudian bagaimana cara menentukan air dalam tank akuarium kita itu sehat atau tidak? Maka gampang saja guys. Kita lihat pergerakan ikan mas koki. Apabila tidak terlalu aktif beberapa ya, semisal ada 10 ikan, ada 2 atau 3 ikan pergerakan yang enggak aktif, nyudut saja, atau ada goresan merah di ekor ataupun bercak merah di badan ikan mas koki, itu sudah tentu pasti air dalam akuarium kita itu nggak sehat untuk ikan mas koki. Jadi wajib di water change sekitar 70-80%, kalau perlu 90%, untuk mengganti air yang baru. Kemudian apabila kita memasukkan air yang baru ke dalam tank akuarium kita itu, memakai air yang kita endapin tadi, dan jangan lupa garam ikannya. Kalau kami tidak pernah memakai zat kimia apapun ya. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman membeli ikan mas koki di suatu tempat, pastikan memilih ikan yang tidak ada kutunya, terutama kutu jarum ya, ataupun kutu kura-kura. Dikarenakan apabila terdapat di ikan mas koki kita itu ada kutu kura, maka dia akan menulari ikan mas koki yang ada di tank akuarium utama kita di rumah nanti. Ini akan menyebabkan bercak merah dan juga luka pada ikan mas koki dikarenakan serangan parasit ataupun kutu tadi. Kemudian teman-teman jangan pernah tergiur apabila ada yang penjual ini ikan baru, belum ada yang milih atau nyortir. Itu jangan teman-teman beli dulu, dikarenakan ikan baru ini banyak sekali penyakitnya guys, seperti busuk insang dan sebagainya. Apabila terdapat busuk insang di ikan yang kita beli itu, maka sangat cepat sekali menular kepada ikan kita di rumah. Penyakit busuk insang pada ikan mas koki ini biasanya terjadi ketika ikan sering dikarantina dan juga stres. Seperti ikan yang dari Jawa biasanya kami datangkan ke kota Jambi, itu pasti ada ikan yang busuk insang guys. Sekalipun pas datang ke kami itu kami cek nggak ada busuk insang, nanti setelah 3 atau 5 hari ke depan sudah pasti ada itu beberapa ikan busuk insang. Nah, ikan busuk insang ini sangat cepat sekali nularnya guys. Bayangkan ketika kita menyerok ikan yang di dalam akuarium karantina busuk insang ini, kemudian kita serok lagi di akuarium yang tidak kena busuk insang, maka akan tertular kepada ikan yang tidak busuk insang ini, walaupun hanya bekas serokan. Saking berbahayanya penyakit ikan busuk insang ini. Kalau teman-teman beli di suatu tempat itu terdapat ikan busuk insang, maka satu demi satu ikan teman-teman itu pasti akan mati kalau tidak tahu cara penanganannya. Jadi berhati-hatilah ketika membeli ikan mas koki di suatu tempat dengan ikan yang baru. Pastikan ikan yang dijual sama penjual itu sudah lama di tangan penjual, jadi ikan sudah benar-benar sehat dan juga tidak mengalami sakit. Tanyakan saja sama penjualnya, ini sudah berapa lama bang, itu ikan dari mana, nggak apa-apa kita menanyakan, apa salahnya. Kalau kami pasti kami kasih tahu apabila ini ikan baru bang, terserah abang mau ngambil apa enggak. Kalau mau ambil tanggung sendiri resikonya. Ini kan baru datang di tempat kami sekitar 5 hari ataupun 1 minggu ya. Nah, 1 minggu itu belum aman nih kan guys, minimal 3 minggu.
ataupun lebih aman lagi 1 bulan, sudah pasti ikan mas koki sudah beradaptasi dengan cuaca dan juga air yang ada di kota Jambi. Itu sudah pasti nggak ada ikan yang busuk insang lagi, dikarenakan tempat kami kalau nggak mendatangkan ikan dari Pulau Jawa itu nggak ada satupun ikan yang terserang busuk insang, paling bercak merah aja. Apabila ikan datang dari Pulau Jawa, ikan stres, ikan yang mau beradaptasi dengan cuaca yang ada di kota kami, maka sudah tentu pasti ikan mengalami busuk insang. Yang konsumen datang ke lubuk kami itu banyak sekali menanyakan, kami beli di sana kemarin bang, sehari 2 hari ikannya mati, terus tiap hari mati, satu tiap hari sampai habis ikannya. Jadi banyak yang nggak mau main koki lagi. Nah, kalau di tempat kami sudah saya jelaskan, kalau mati dalam 1 minggu ke depan saya ganti bang. Dikarenakan saya yakin ikan yang saya lepas itu adalah ikan sehat. Terbukti guys, nggak ada satupun konsumen kami yang kembali untuk mengganti ikan. Dikarenakan mereka itu bakal kembali lagi ke lubuk kami dengan membeli ikan yang baru. Ikannya sehat-sehat bang, nggak ada yang mati. Ada juga yang mati, tapi itu dengan kesalahan mereka sendiri, bukan dikarenakan ikannya tidak sehat. Kemudian yang ketiga, pemberian pakan yang berlebihan. Nah, ini banyak sekali perdebatan saya sama konsumen guys, dikarenakan kebanyakan orang itu memberi pakan itu 2-3 kali saja dalam 1 hari. Kalau bagi saya itu kurang, hanya sekitar 4-5 kali dalam 1 hari ya, untuk kesehatan ikan mas koki dan juga nutrisinya tercukupi guys. Kalau 2-3 kali bagi saya itu kurang. Ini menurut saya ya, nggak tahu juga kalau orang lain. Saya sesuai pengalaman di lapangan. Pemberian pakan yang berlebihan ini dalam artian memberi makan ikan mas koki itu secara banyak dalam sekali, sehingga pakan mas koki ini sampai 6 ataupun 7 menit nggak habis. Nah, itu akan mengotori air dalam akuarium dan juga menyebabkan amonia pada air dalam akuarium kita. Ini yang berbahaya guys. Tapi kalau kita kasih makan ikan mas koki itu sedikit saja, nanti sedikit, pastikan habis dalam 1 atau 2 menit, paling lambat 3 menit, nggak apa-apa, nggak jadi masalah guys. Air pun nggak akan butek. Kemudian yang keempat adalah populasi yang ada di dalam akuarium kita. Nah, pandai-pandailah menakar ikan koki yang ada di dalam akuarium kita, jangan terlalu padat. Kalau terlalu padat, ikan mas koki akan gampang sekali terserang penyakit dan juga bahkan menyebabkan kematian. Ini semisal saja nanti teman-teman bisa nakar juga di rumah. Apabila akuarium kita itu 1 meter dikali 50, diisi ikan yang di size 10 cm ke bawah, 10 ekor saja. Apabila akuarium ini renggang dan juga tidak terlalu padat, maka akan indah sekali guys pemandangan koki di dalam akuarium kita. Beda kalau ikan mas koki yang padat di dalam akuarium itu sangat amburadul sekali terlihat. Kemudian yang kelima, jarangnya water change ataupun pembersihan di media mekanik. Nah, ini sangat penting juga guys. Apabila media mekanik kita itu tidak kita bersihkan, minimal itu 3 hari sekali lah ya media mekanik. Tapi kalau media batu-batuan itu bisa 3 atau 4 bulan dibersihkan juga nggak apa-apa. Jangan sering dibersihkan media biologis ataupun batu-batuan. Apabila sering dibersihkan media batu-batuan ini, maka bakteri yang ada di dalam media biologis ataupun batu-batuan akan hilang guys. Bisa-bisa kita nanti merestart ulang. Untuk water change, air yang ada di dalam akuarium kita itu nggak kami jadwalkan ya. Apabila airnya tampak tidak sehat lagi, maka akan kami water change sekitar 50 ataupun 80%, tergantung kondisinya guys. Kalau teman-teman ingin water change ini jarang, misal seminggu sekali, bisa. Yang penting media mekanik atau busa-busaan itu akan kita bersihkan setiap hari. Kalau pagi ya bersihkan. Apabila media mekanik kita itu busa-busaan kita bersihkan tiap hari, maka sudah tentu pasti kotoran tidak akan sampai ke media biologis, dikarenakan sudah tersaring sempurna sama media mekanis kita itu guys. Jadi dengan sendirinya air dalam akuarium kita itu akan terjaga. Pembersihan media mekanik ini biasanya kami lakukan tiap hari di akuarium grooming, dikarenakan akuarium grooming kami itu dikasih makan sekitar 10-15 dalam 1 hari. Maka akan kami bersihkan tiap hari ini media mekanis atau busa-busaan. Oke guys, saya rasa sampai di sini dulu. Semoga info-info dari kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.
Oke guys, saya rasa sampai di sini dulu. Semoga info-info dari kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.